Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sahabat SMK muda yang dirahmati oleh Allah, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat sehat serta nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Salah satunya di bulan suci Ramadan adalah berpuasa dan melaksanakan aktivitas-aktivitas di bulan suci Ramadan yang lainnya. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, panutan kita, teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat SMK muda yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan iman dan berperilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari kita. Makna iman secara bahasa yang perlu kita tahu adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan iman menurut istilah, secara istilah itu at-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan, yaitu membenarkan di dalam hati kita, membenarkan di dalam hati atau meyakini di dalam hati dan menyatakan dengan lisan kita dan mengimplementasikan dengan anggota badan kita atau mengamalkan dengan anggota badan kita. Artinya apa? Artinya adalah kita mempraktekkan atau mengimplementasikan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu tidak lepas dari tiga hal tersebut di atas. Yang pertama adalah meyakini dengan hati kita. Kita benar-benar yakin bahwasanya Allah itu satu. Ini artinya iman. Menyatakan dengan lisan kita, kemudian mempraktekkan atau mengimplementasikan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kebaikan-kebaikan atau melakukan segala macam amal soleh yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat SMK muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 34 sebagaimana yang saya bacakan di awal tadi. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya apa? Ketika kami berkata kepada para malaikat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka para malaikat pun bersujud illa iblis, kecuali makhluk Allah yang satu yaitu iblis. Ia enggan bersujud kepada Nabi Adam dan bertakabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ dijelaskan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah menggolongkan ia termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 34. Maka dari itu, sahabat SMK muda yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu
Iman itu tidak cukup hanya dengan menyatakan dengan lisan kita atau mengucapkan dengan lisan kita dan meyakini dalam hati saja, tidak cukup. Akan tapi iman itu perlu dituntut. Iman itu perlu dituntut untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah iblis. Iblis ini sebenarnya makhluk yang percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iblis juga merupakan makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika itu memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, dan disitulah iblis menolak. Iblis tidak mau mengikuti perintah Allah tersebut. Itu artinya iblis tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah memvonisnya menjadi makhluk yang kufur atau makhluk Allah yang kafir. Nah, karena iman ini selalu berkaitan erat dengan perbuatan-perbuatan manusia selama kehidupan ini, maka keimanan seseorang itu mempunyai sifat yang fluktuatif. Artinya apa? Terkadang iman itu bisa bertambah, dan juga terkadang iman itu bisa berkurang. Sebagaimana al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah ataupun berkurang. Iman itu bisa bertambah ataupun bisa berkurang. Sahabat SMK muda yang dirahmati Allah, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ati wa yanqus. Artinya iman itu naik dan turun. Ya, iman itu naik dan turun, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Ya, wa yanqus bil maksiyah. Artinya apa? Sahabat SMK muda yang dirahmati Allah, keimanan seseorang itu akan bertambah apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh. Seperti halnya ketika seseorang melakukan amalan ibadah, atau seseorang melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang diwajibkan ataupun ibadah yang sunnah. Contoh ibadah yang wajib, melaksanakan sholat 5 waktu. Ini ibadah yang wajib. Berpuasa di bulan suci Ramadan, atau puasa-puasa sunnah lainnya, menunaikan zakat, bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua dalam hal kebaikan, serta menolong sesama dan lain sebagainya. Maka saat itulah keimanan seorang akan bertambah nilainya. Dan sebaliknya, sahabat SMK muda yang dirahmati Allah, adapun ketika seorang melakukan kemaksiatan, maka pada saat itulah keimanan seseorang akan berkurang nilainya. Misalnya seorang melakukan perbuatan mencuri, meminum minuman khamar, berjudi, durhaka kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu semua adalah perbuatan maksiat yang mengakibatkan nilai keimanan seseorang akan berkurang nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat SMK muda yang dirahmati Allah, karena keimanan ini bisa bertambah dan bisa berkurang, maka dari itu masing-masing dari kita sebenarnya mengetahuinya. Masing-masing dalam diri kita ini mengetahuinya. Kapan saatnya keimanan kita, kapan saatnya keimanan seseorang ini bisa bertambah, dan kapan keimanan seseorang ini bisa berkurang. Sebab seperti yang disampaikan di atas bahwa keimanan seseorang ini sangat berkaitan erat dengan perbuatan manusia sehari-hari. Sahabat SMK muda yang dirahmati Allah, terus misalkan ada pertanyaan seperti ini: apakah keimanan seseorang bisa berada dalam kondisi yang stabil ataupun normal? Jawabannya mudah. Jawabannya adalah mudah-mudahan keimanan kita ini bisa stabil atau normal selamanya, asalkan melakukan 4 cara seperti yang saya sampaikan di bawah. Yang pertama, senantiasa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kita selalu untuk mendatangi majelis-majelis ilmu atau mendengarkan kajian-kajian, baik itu secara langsung ataupun secara virtual. Dan juga kita bisa harus banyak membaca buku-buku ajaran Islam, kitab-kitab ajaran Islam yang akan menuntun kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca buku-buku agama, buku ajaran-ajaran Islam yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunanya untuk apa? Untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sahabat SMK muda yang dirahmati Allah, agar keimanan kita ini bisa stabil, yang ketiga adalah hendaklah kita memiliki sahabat yang soleh, atau kita berada di lingkungan orang-orang yang soleh. Kenapa demikian sahabat SMK muda yang berbahagia? Kenapa demikian? Karena orang-orang yang soleh itu akan mengajak kita kepada kebaikan. Orang-orang yang soleh itu akan senantiasa melakukan kebaikan. Dan misalkan apabila suatu saat kita lupa atau kita khilaf dalam melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka sahabat kita yang soleh ini atau lingkungan kita bersama dengan orang-orang yang soleh ini senantiasa mengajak dan senantiasa menasihati kita untuk menuju ke jalan yang benar. Dan yang keempat adalah agar kita bisa stabil keimanan kita. Yang keempat adalah kita senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan dan meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 cara menjaga keimanan kita agar tetap stabil, agar tetap normal dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat SMK muda yang dirahmati Allah, adapun kaitannya dengan perilaku atau perbuatan bersih, dalam hal ini perbuatan bersih ini dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama, ada perilaku atau perbuatan bersih secara batiniah, ya. Dan yang kedua adalah perbuatan bersih secara lahiriah. Allah berfirman dalam surat As-Surah ayat 88 dan 89. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa ataman Allah biqalbin salim. Yang artinya apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Ini As-Surah ayat 88. Dan ayat berikutnya yang artinya kecuali illa ataman Allah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. As-Surah ayat 89. Yang dimaksud dengan hati yang bersih adalah hati manusia yang terhindar dari kekufuran kepada Allah, dari kemunafikan, dari kemusyrikan, dari sifat dengki, dari sifat hasad dan penyakit-penyakit hati lainnya. Itulah perilaku sifat bersih secara batiniah. Kemudian yang dimaksud dengan bersih secara lahiriah adalah perbuatan seseorang yang dapat dilihat oleh kasat mata kita. Kalau amalan lahiriah itu tercermin pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berkenaan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Sahabat muda yang dirahmati Allah, adapun amalan-amalan soleh adapun amalan-amalan lahiriah ini juga tidak terlepas dari kebersihan
yang menyangkut pada diri manusia itu sendiri. Seperti halnya kita memelihara kebersihan pada diri kita sendiri. Berpakaian yang bersih, berpakaian yang rapi, dan berpakaian yang indah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan menyukai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai yang namanya keindahan. Ya. Sebagaimana hadis yang lain Rasulullah mengatakan kebersihan itu juga sebagian daripada iman. Ya. Maka sekali lagi sahabat kamu yang dirahmati Allah, keimanan itu dipraktekkan dengan diimplementasikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercermin pada sikap atau perilaku bersih secara batiniah, yaitu terhindar dari kemunafikan, terhindar dari kemusyrikan, terhindar dari kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat SMK muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun amalan-amalan lahiriah ini juga tidak terlepas dari kebersihan yang ada dalam diri kita sendiri. Kebersihan yang menyangkut pada diri seseorang seperti halnya memelihara kebersihan dalam diri pribadi kita. Berpakaian yang bersih, berpakaian yang rapi, berpakaian yang indah dilihat orang. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan menyukai namanya keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Indah dan menyukai keindahan. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, sesungguhnya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Oleh karena itu, ketika ingin nilai imannya bertambah, makalah jagalah kebersihan kita. Kebersihan terutama kebersihan dalam diri kita sendiri. Sebelum saya akhiri, hadirin sahabat muda, SMK muda yang dirahmati Allah, sekali lagi keimanan itu kita implementasikan, keimanan itu kita praktekkan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercermin pada perilaku batiniah, perilaku atau perbuatan batiniah kita, yaitu terhindar dari yang namanya kesyirikan, terhindar dari yang namanya sifat dengki, terhindar dari yang namanya sifat hasad, dan tercermin pada perilaku bersih atau sikap lahiriah kita, yaitu yang bisa dilihat kasat mata, yaitu menjaga kebersihan, terutama menjaga kebersihan pada diri pribadi kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan kita. Mudah-mudahan kita selalu menjaga kebersihan pada diri kita, lingkungan kita, dan masyarakat kita pada umumnya. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.